Oke teman-teman, makasih buat hari ini. Sekian dulu ya diskusinya. Lu kenapa, Tif? Kayaknya dari tadi ngebahas materi sampai sekarang muka lu kayak lagi banyak pikiran gitu. Kenapa? Ini guys, kayaknya gue lagi stres deh mikirin tugas. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu atau bisa menjelaskan. Ini si Latif lagi kenapa ya? Mungkin itu si Latif sedang stres, guys. Menurut yang aku baca di salah satu jurnal di internet, stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional yang disebut itu bisa disebut juga mental. Mungkin si Latif ini kan baru di kehidupan baru, dia harus menyesuaikan diri lagi. Tetapi stres berkepanjangan akan bisa merusak kesehatan juga loh. Walaupun stres itu membuat si Latif bisa lebih dewasa lagi, tapi nggak baik untuk kesehatan fisik dan mental nantinya. Ya benar itu yang dibilang Ferin. Oh iya teman-teman, aku juga pernah membaca informasi di internet loh mengenai stres. Stres dapat memicu reaksi berantai pada otak kita. Ketika kita mengalami stres, tubuh kita akan lebih banyak memproduksi kortisol. Kortisol ini berfungsi sebagai pengatur metabolisme, gula darah, tekanan darah, dan berbagai fungsi lainnya yang berkaitan dengan respons terhadap stres. Hormon ini juga dapat mengganggu pengiriman sinyal antar sel, membunuh sel otak serta menyusutkan area otak yang disebut korteks prefrontal, yang merupakan area yang berperan dalam ingatan kita dan proses belajar. Oleh karena itu, saat kita mengalami stres, tidak sedikit seseorang jadi sulit untuk berkonsentrasi dan mudah lupa. Namun, stres yang dibiarkan berlarut-larut bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk pada otak kita. Terus kalau stres gitu ada sebabnya nggak sih teman-teman? Dari jurnal yang aku baca, stres itu gak bakal mungkin datang secara tiba-tiba sih, itu pasti ada sebabnya. Kayak misalnya nih ya, perasaan cemas ke sesuatu yang dicapai, terus tekanan dari diri sendiri, ada di posisi ketidakpastian, terus perasaan bersalah, ataupun berasal dari kondisi sosial ekonomi. Nah, aku juga pernah baca nih jurnal tentang stres ini. Katanya faktor keluarga juga bisa buat anaknya menjadi stres loh. Nih contohnya kayak orang tuanya tuh cuek, workaholic. Nah, jadi komunikasi sama anaknya itu gak baik. Terus juga faktor perkembangan. Contohnya nih kayak kita nih. Kita kan transisi dari remaja menjadi dewasa. Nah, pasti banyak tuh yang jadi pikiran, terus jadi stres deh. Stres juga ada dampaknya loh, apalagi buat mahasiswa. Dampak besarnya biasanya nyerang kondisi fisik, dimulai dari mudah lemas, mudah lelah, sakit kepala, pusing, nyeri otot, badan pegal-pegal, gangguan makan, gangguan tidur, gangguan pencernaan, bahkan bisa menyebabkan asam lambung naik. Selain itu, biasanya orang yang lagi stres juga emosinya nggak stabil gitu. Mudah marah, mudah menangis, mudah sedih, dan mudah tersinggung. Bisa sampai tertekan dan hampir frustasi loh. Ya Latif, hati-hati loh dengan dampak yang ditimbulkan oleh stres. Aku juga sempat baca dari berbagai website. Kalau stres itu nggak hanya berdampak secara kasat mata aja, tapi juga bisa terlihat secara nyata. Yang aku tahu, stres yang kamu alamin itu bisa aja mempengaruhi perilaku kamu ataupun bisa aja mental kamu bakal keganggu. Misalnya, stres tuh bisa buat kamu gak peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Jadi hubungan kamu dengan orang lain dan lingkungan sekitar juga memburuk. Malah kamu bisa jadi orang yang suka menyendiri, menjadi pendiam, dan memiliki sifat pemalu yang berlebihan, gak percaya diri, dan ngerasain perasaan ingin berteriak tanpa alasan yang jelas. Dan juga, stres bakal mempengaruhi kamu dalam mengerjakan tugas loh. Kamu jadi sulit untuk konsentrasi atau fokus ngerjain tugas, dan itu yang membuat nilai kamu bakalan menurun. Aku bisa mengonsumsi obat apa ya? Steve, tadi kan Dinda sama Alivia nih udah jelas nih akibat dari stres nih. Nah, jadi mungkin yang pertama kita tuh bisa mencegah akibat dari
stres ini, terutama yang pertama adalah naiknya asam lambung ya. Nah, salah satu untuk mengatasi asam lambung ini bisa mengkonsumsi salah satu obat lambung, di antaranya ada antasidadoen. Nah, antasidadoen ini termasuk ke obat bebas yang mana Latif ini nanti bisa beli nih ke apotek tanpa menggunakan resep dari dokter. Nah, apa sih kandungan dari antasidadoen ini? Kandungan dari antasidadoen itu ada aluminium hidroksida, juga ada magnesium hidroksida yang masing-masing kandungannya 200 mg. Selain untuk mengatasi kelebihan asam lambung, antasidadoen juga digunakan untuk beberapa penyakit seperti tukak usus 12 jari, tukak lambung, dan juga gejala-gejala mual. Selain itu juga ada gastritis nih. Jadi gastritis itu seperti menipisnya lapisan lambung. Perhatikan dalam mengkonsumsi antasidadoen ini, yang pertama, Latif jangan sampai mengkonsumsi antasida ini lebih dari 2 minggu, kecuali ada instruksi dari dokter. Yang kedua, ketika Latif mengkonsumsi obat tukak lambung lain seperti simetidin dan juga antibiotik tetrasiklin, meminumnya Latif harus dikasih jeda nih atau dikasih jarak sekitar 1-2 jam agar tidak mempengaruhi dalam proses absorpsi antasida tersendiri. Untuk efek samping yang akan diakibatkan ketika Latif mengkonsumsi antasida, yang pertama adalah diare, lalu yang kedua adalah sembelit, dan yang terakhir mual muntah. Nah, namun Latif jangan khawatir karena efek samping ini akan berakhir ketika penggunaan antasida diberhentikan. Selanjutnya mengenai dosis yang digunakan untuk dewasa, diminum sehari 3-4 kali sekitar 1-2 tablet. Harus diperhatikan juga diminum 1 jam sebelum makan, juga diusahakan dikunyah terlebih dahulu ya. Ini Latif, kalau dampak yang kamu alami adalah kamu bisa mengonsumsi obat paracetamol. Paracetamol sendiri merupakan obat untuk meringankan rasa sakit pada sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Adapun efek sampingnya yaitu sulit tidur, jantung berdebar, pusing, dan lain-lain. Dan sangat disarankan untuk menghentikan pemakaian jika kamu merasakan hal-hal tersebut. Nah, untuk dosisnya, kamu kan udah dewasa nih, Tif, 1-3 tablet sehari. Ya, terus kalau kamu misalkan gejala kamu itu ketegangan otot yang disebabkan oleh stres, biasanya itu perlu waktu sekitar 20 menit atau lebih untuk tubuh kamu itu benar-benar pulih kan dari respons stres itu sendiri. Tapi tenang aja kok, ini normal. Jangan khawatir lah. Ada beberapa solusi mungkin dari aku, solusi jangka pendek yang mungkin membantu meringankan otot yang tegang secara terus-menerus, seperti melakukan pijat atau melakukan peregangan lembut, dan juga mandi tapi dengan air hangat ya, olahraga ringan, dan jangan lupa itu tidur nyenyak. Iya Latif, aku juga mau nambahin penjelasan nih tentang obat. Kalau kamu ngerasa dampaknya kayak ngalamin gangguan tidur, kamu bisa banget menggunakan obat tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami untuk ngebantu ningkatin kualitas tidur kamu. Obat lelap mengandung beberapa bahan herbal yang mendukung kerja obat agar memberikan efek sedatif untuk ngebantu ningkatin kualitas tidur kamu. Tapi ada efek sampingnya juga, Tif, kayak mual, muntah, sakit kepala, dan jantung berdebar berlebih. Kamu bisa konsumsi obat tradisional ini dengan dosis 1-2 kaplet sehari saja ya. Diminum 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur dan sesudah makan, Tif. Oke, terima kasih teman-teman penjelasan obatnya. Terus selain tadi obat dan sama penjelasan yang lain, selebihnya ada lagi gak? Ada nih tip, aku pernah baca di website katanya kamu bisa mengatasi dengan cara jaga kesehatan kayak olahraga, makan gizi, kurang cukup, pokoknya jalanin hidup yang sehat dan bersih. Terus juga pikiran kamu harus positif dan pokoknya tenangin pikiran kamu deh, gitu Tip. Oh begitu ya Tasya. Oke deh, terima kasih ya. Gimana Tif? Udah bisa dimengerti belum apa yang dijelaskan teman-teman? Ya kalau gitu aku mau istirahat, mau tidur dulu. Siapa tahu besok hilangan stresnya hilang. Ya, Latif, selamat tidur. Selamat istirahat. Sembuh Semoga Latif. cepat pulih, Tif. Jangan stres terus ya. Coba sembuh ya. Sekian dari kelompok 14 yaitu Signus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.